Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rival Agus Firanda dengan NIM 101231010049. Saya mahasiswa Universitas Islam Indragiri dari Prodi Manajemen. Baik, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang diampu oleh dosen Haji Agus Maulana SEMM. Di sini saya mengambil sebuah judul motivasi kerja. Motivasi kerja dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, definisi motivasi kerja. Motivasi kerja, dorongan dalam diri seorang yang membuatnya mau bekerja keras untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan, motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Robbins, motivasi adalah kesediaan individu untuk mengarahkan upaya tinggi demi tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh sejauh mana upaya tersebut dapat memenuhi kebutuhan pribadi. Kebutuhan muncul saat terjadi ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dan diharapkan. Sementara dorongan adalah kekuatan mental untuk memenuhi harapan dan mencapai tujuan. Yang kedua, jenis-jenis motivasi kerja. Yang pertama, motivasi kerja positif. Motivasi kerja positif adalah suatu dorongan yang diberikan oleh seseorang karyawan untuk bekerja dengan baik, dengan maksud mendapatkan kompensasi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan berpartisipasi penuh terhadap pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, motivasi kerja negatif. Motivasi kerja negatif dilakukan dalam rangka menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa kerja. Bentuk motivasi kerja negatif dapat berupa sanksi, skor, penurunan jabatan, atau pembebanan denda. Judul selanjutnya, dimensi dan indikator motivasi kerja. Menurut Wibowo, dimensi dan indikator motivasi kerja adalah: pertama itu kebutuhan dan berprestasi. Kenapa seperti itu? Karena kita tuh harus memiliki target kerja, kualitas kerja, dan tanggung jawab kerja, serta harus memiliki dan harus berani menanggung resiko. Yang kedua itu kebutuhan memperluas pergaulan. Kenapa kita harus memperluas pergaulan? Karena kita harus memenuhi komunikasi dan juga persahabatan agar pekerjaan kita itu tetap semangat dan tepat. Yang ketiga itu kebutuhan untuk menguasai suatu pekerjaan, di mana kita harus membutuhkan pemimpin di dalam sebuah perusahaan, dan juga kita harus membutuhkan duta perusahaan dan keteladanan. Itu tadi menurut Wibowo. Sedangkan menurut Armstrong, kebutuhan akan prestasi adalah dorongan untuk unggul dan mencapai keberhasilan berdasarkan standar tertentu. Indikator motivasi meliputi usaha kerja dalam bekerja, menikmati tantangan, peningkatan diri, pencapaian tujuan realistis, dan kemampuan menyelesaikan tugas. Salah satu indikator penting dari motivasi adalah kepuasan kerja, yang sering dibahas dalam konteks organisasi dan pekerjaan sehari-hari karena mencerminkan sejauh mana seorang merasa puas terhadap pekerjaannya. Selanjutnya tentang kepuasan kerja. Menurut Sutarto Wijono, kepuasan adalah suatu perasaan yang menyenangkan dan merupakan hasil dari persepsi individu dalam rangka menyelesaikan tugas atau memenuhi kebutuhan untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting bagi dirinya. Menurut Robbins, mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan sekerja dan atasan.
mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar kinerja, hidup dan kondisi kerja. Soalnya itu tentang indikator kepuasan kerja. Menurut Anwar, indikator kepuasan kerja itu dibagi jadi 4 macam. Yang pertama, kesesuaian. Seorang akan merasakan kepuasan bila apa yang dapat seseorang lebih dari apa yang diharapkan. Yang kedua, rasa adil. Kepuasan seseorang didapat bagaimana seseorang merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu dan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Yang ketiga, hilangnya perasaan tidak puas merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab dan ketidakpuasan seseorang. Adapun faktor-faktor itu meliputi yang pertama, gaji, yang kedua, penyeliaan, yang ketiga, teman kerja, yang keempat, kondisi kerja, yang kelima, kebijakan perusahaan, dan yang terakhir atau yang keenam, keamanan kerja. Yang keempat, status fair merupakan faktor yang menjadi sumber dari kepuasan seorang. Dulu yang terakhir akan saya jelaskan yaitu tentang faktor-faktor kepuasan kinerja. Menurut Giselle dan Brown mengemukakan 5 faktor yang menimbulkan kepuasan kerja. Yang pertama itu kedudukan atau disebut posisi. Dalam arti kedudukan yang lebih tinggi tidak selalu memberikan kepuasan yang lebih tinggi. Pula menurut mereka, perubahan tingkat pekerjaanlah yang mengaruhi kepuasan kerja. Yang kedua, pangkat atau disebut golongan kerja. Dalam arti kenaikan pangkat atau golongan dapat merubah perilaku dan perasaan seseorang terhadap pekerjaan. Yang ketiga, umur. Dalam arti semakin lanjut usia pegawai, maka tingkat kepuasan kerja biasanya semakin tinggi. Yang keempat, jaminan finansial dan jaminan sosial, di mana masalah finansial dan jaminan sosial pada umumnya berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan yang kelima atau yang terakhir, mutu pengawasan. Kepuasan pegawai dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan baik dari pemimpin kepada bawahan, sehingga pegawai merasa dirinya merupakan bagian penting dari organisasi kerja atau dari perusahaan tersebut. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi adalah motivasi kerja adalah dorongan yang membuat seseorang mau bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan. Motivasi dibagi menjadi 2, positif, penghargaan, berpartisipasi, kebanggaan, dan negatif, sanksi atau hukuman. Berdasarkan sumbernya, motivasi bisa berasal dari dalam diri atau disebut internal, atau dari luar atau disebut eksternal. Motivasi kerja mempengaruhi kinerja, prestasi, dan kepuasan kerja. Kepuasan kerja sendiri dipengaruhi oleh faktor seperti isi pekerjaan, gaji, hubungan kerja, dan pengawasan. Memahami motivasi dan kepuasan kerja penting agar organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan semangat pada kerja karyawan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Yang baik disimpan, yang buruk dibuang. Sebelum saya akhiri video penjelasan saya ini, saya akan memberikan kata-kata motivasi untuk seluruhnya. Motivasi kerja bukan hanya soal imbalan, tapi bagaimana kita merasa dihargai, berkembang, dan terhubung dalam pekerjaan kita. Kerja dimulai dari niat, tapi keberhasilan dimulai dari motivasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.